Halo, balik lagi sama saya. Nah, ini kita akan masuk ke subbab terakhir tentang economic order quantity. Apalagi ini, Bu. Oke, kita masuk dulu nih. Kita jelasin apa sih economic order of quantity? Kaitannya apa dengan inventory? Economic order of quantity adalah kira-kira berapa banyak barang yang harus kalian beli setiap kali pesan. Kenapa dipikirin kayak gini? Karena kita harus tahu nih batasannya berapa sih supaya inventory aman tapi tidak merusak atau membuat biaya lebih banyak. Order quantity, economic ordering quantity ini kita mau melihat kira-kira dana yang kita keluarkan itu nggak terlalu banyak tapi tidak mengganggu inventory itu gimana. Nah, di sini ada formulanya. Kita hitung-hitungan sedikit di inventory karena ada yang biaya yang harus kita hitung. IOQ di sini adalah akar dari 2 kali D kali S dibagi dengan H, di mana D ini adalah annual demand atau permintaan dalam 1 tahun atau penjualan dalam 1 tahun. Jadi bukan dalam 1 hari dong, enggak, permintaan dalam 1 tahun berapa dikalikan biaya order. 1 kali order itu biayanya berapa, baru dibagikan dengan biaya simpannya. 1 unit, ingat ini biaya simpan 1 unit, bukan biaya simpan secara banyak. Oke, mungkin kalau kayak gini sedikit bingung ya, kita ambil ke contoh kasus saja biar lebih gampang gambarnya. Cara ngitung order quantity-nya gimana, economic order quantity-nya. Nah, di sini kita ambil contoh sebuah perusahaan Chat Cycle at Best Buy itu menjual 500 unit untuk 1 bulan. Ingat, 500 unit untuk 1 bulan. Dimana dalam ketika mau pesan tersebut ada beberapa biaya yang harus ditanggung. Placementnya atau naruh pesanan, transportasinya, dan receiving cost atau penerimaannya. Sebanyak 1.500 per orderan. Jadi ketika kalian order sekali bayar 1.500, karena itu buat transportasi, buat placementnya, buat reseringnya. Pokoknya ordering costnya 1.500. Nah, retailer punya holding costnya sebanyak 200 rupiah. Artinya setiap barangnya itu, setiap sepedanya itu ada 200 rupiah yang harus dikeluarkan. Nah, kira-kira berapa unit sih ketika di unit berapa manajer harus ordering lagi. Nah, di sini ada demand atau permintaan selama 1 bulan adalah 500. Artinya selama 1 tahun adalah 6.000. 500 dikali 12, 6.000. Jadi selama 1 tahun permintaan sepeda tersebut adalah 6.000. Nah, terus biaya pesannya atau ordering costnya itu ada 1.500 yang terdiri dari placement, transportasi, sama receiving cost. Terus yang terakhir, ada cost yang terakhir adalah holding cost atau biaya simpan. 1 sepeda itu dihargai dengan 200. Nah, kita terus ngitung nih IOQ-nya berapa. Kita masukkan ke formula tadi. Ternyata ketemunya adalah 300. Artinya ketika barang tersebut 300, si manajer perusahaan harus membeli sebanyak 300 karena tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Intinya segitu sih. Itulah yang namanya IOQ. Jadi kita harus tahu nih, kalau misalnya dia pesan 500 bisa, pesan 500 bisa, pesan 200 bisa, tapi sesuai nggak sama biayanya kita, biaya inventory kita. IOQ ini membuat sebuah keputusan yang paling, ya bisa dikatakan tidak 100% benar, cuman istilahnya paling mendekati biaya yang paling efisien. Jadi biayanya nggak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kerendahan nanti takutnya tiba-tiba tidak memenuhi demand. Terlalu tinggi, biayanya dikeluarkan semakin banyak. Jadi itu
IOQ ini gunanya di situ. Kita mau melihat kira-kira sekali pesan tuh berapa sih, walaupun demandnya 500, tapi kan setidaknya kita tahu nih, seketika 300 pun kita pesan tiap bulan rutin 300 itu bisa memenuhi. Gitu. Kenapa bisa memenuhi? Kan ini jaga-jaga 500, tapi ada istilahnya kali aja nih kita pesannya tanggal 25, tiap tanggal 25. Setiap tanggal 25 barangnya di tokonya masih ada 50, pesan 300 jadi 350, ya kan terus akan meningkat, akan menutupi gitu. Jadi IOQ adalah titik berapa sih yang harus kalian pesan sekali pesan, karena dana yang dikeluarkan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Itulah yang namanya IOQ. Biaya banyak unit. Ingat, IOQ adalah unit bukan dari segi biaya. Berapa yang harus kalian pesan dalam satu kali pesan. Jadi di sini adalah sesuai dengan perhitungan. Ada 300 unit. Nah, ingat, IOQ ini enggak 100% benar sih. Enggak 100% yang akan benar-benar membantu kalian. Istilahnya, oke, patokannya IOQ aja. Di sini kita belum memperhatikan diskon. Tetapi dengan IOQ kita tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk menyimpan atau memesan sesuatu itu sudah benar, karena kita memperhatikan dari total costnya berapa, dari holding costnya berapa, ordering costnya berapa. Jadi sebisa mungkin ketika kita menggunakan inventory kita harus memperhatikan IOQ-nya berapa. Oke? Jadi ingat, IOQ adalah berapa banyak yang harus kalian pesan dalam satu kali pesan. Oke, sampai di sini dulu untuk materi tentang inventory. Nanti kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas, kita bisa diskusi lebih lanjut, mungkin lewat Zoom atau lewat manapun. Tenang, kalau misalnya ini kita nanti bahas, jangan takut kalau untuk bingung kalau bertanya, tenang, tanyakan saja. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.